everyone, perkenalkan nama saya Farida Nur Aziza. Saya dari Fakultas Sosial dan Humaniora, Prodi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari metode transportasi. Yuk kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Mufidah, jurusan Ekonomi Universitas Nurjadid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma metode transportasi dan macam-macam metode transportasi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nabila Rosati dari Fakultas Sosial dan Humaniora Prodi Ekonomi. Pernah gak sih kalian kepikiran mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode transportasi? Jika kalian pernah berpikir namun belum pernah mempelajari dan memahami apa sih kelebihan dan kekurangan metode transportasi yang ada di Indonesia, mari kita bahas lebih lanjut pada penjelasan kelompok kami. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai inti-inti dari materi yang akan kita presentasikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari metode transportasi menurut salah satu ahli, yaitu menurut Toha. Dalam arti sederhananya, metode atau model transportasi itu berusaha menentukan sebuah rencana transportasi sebuah barang dari sejumlah sumber ke sebuah tujuan. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa metode transportasi ialah suatu rencana yang digunakan untuk memindahkan atau mengirim suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk meminimalkan biaya pengiriman, agar pengiriman itu berjalan sesuai rencana. Apakah kalian sudah memiliki gambaran dari penjelasan yang saya jelaskan barusan ini? Jika kalian memiliki gambaran dan masih belum memahami, kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu metode transportasi dan model transportasi pada penjelasan video yang akan kami bahas selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode transportasi. Menurut Pangestu Subagio dalam Zainuddin 2011 halaman 13, metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat-tempat tujuan berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan juga berbeda-beda. Dalam metode transportasi ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum menggunakan metode transportasi, yaitu yang pertama asal pengirim. Sebelum kita menghitung biaya pengirimannya dengan metode transportasi, kita harus tahu dulu dari mana barang yang akan dikirim dan harus tahu berapa jumlah barang yang harus dikirim. Yang kedua yaitu tujuan pengiriman. Pengirim harus mengetahui tujuan pengiriman barang itu kemana saja tempatnya. Yang ketiga yaitu biaya pengiriman barang dari pengirim ke penerima. Jadi perusahaan harus mengetahui berapa biaya pengiriman satu barang dari tempat asal pengirim ke tempat tujuan. Jadi pengirim bisa mengira-ngira berapa biaya pengirimannya dengan jumlah barang yang akan dikirim. Jika tiga hal ini sudah diketahui semuanya, jadi lebih mudah dalam pemodelan transportasi. Pengirim bisa mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dengan jumlah barang yang akan dikirim ke tempat yang akan dikirim. Pengiriman produk ini harus diatur sedemikian rupa agar berjalan sesuai dengan rencana karena setiap tujuan pengiriman itu berbeda biaya. Ada beberapa ciri-ciri dalam metode transportasi, yaitu yang pertama adanya beberapa pengirim atau sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua yaitu jumlah barang yang dikirim dari setiap pabrik atau pengirim sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Yang ketiga yaitu barang yang dikirim dari suatu asal tempat ke tempat tujuan besarnya atau jumlahnya sesuai dengan kapasitas pengirim. Yang keempat yaitu biaya pengangkutan jumlah barang dari asal tempat ke tempat tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan metode transportasi. Tujuan dari metode transportasi ini ialah suatu usaha untuk mengirimkan barang dari beberapa tempat yang dilaksanakan dengan efektif dan biaya yang murah ke tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Tujuan utama metode transportasi ialah untuk mencapai biaya pengiriman yang rendah sehingga mendapatkan laba yang besar. Dengan menggunakan metode transportasi, perusahaan bisa meminimalkan biaya atau ongkos pengiriman barang dan memaksimalkan laba, dan juga bisa menganalisis agar biaya pengiriman rendah.
Dengan penggunaan metode transportasi, perusahaan bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Dengan menggunakan metode transportasi, perusahaan bisa meminimalkan biaya atau ongkos pengiriman barang dan memaksimalkan laba, dan juga bisa menganalisis agar biaya pengiriman rendah. Dengan penggunaan metode transportasi, perusahaan bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu beberapa tujuan dari metode transportasi. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Dengan adanya metode transportasi, orang yang mengirim dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah dan cepat, yang terbebas dari jarak geografis yang ditempuh. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan metode transportasi ini, pengiriman barang bisa lebih lancar. Dengan pengiriman barang yang lancar dan cepat ini bisa menambah peningkatan pada perdagangan dan ekonomi. Yang ketiga yaitu penghematan waktu dan tenaga. Metode transportasi ini bisa mengurangi waktu pengiriman dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan pengiriman, yang awalnya tanpa metode transportasi harus menempuh waktu yang lama dan jarak yang jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Yang keempat yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan perencanaan transportasi, ini bisa mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan keefisiensi transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma metode transportasi. Menurut Connor 2007, algoritma metode transportasi adalah metode matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah alokasi pengangkutan yang melibatkan penentuan jumlah optimal barang yang akan dikirim dari sumber ke tujuan, dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan pembatasan yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah algoritma transportasi. Yang pertama yaitu membaca masukan. Dengan membaca jumlah permintaan dan jumlah daya yang tersedia, dan baca biaya transportasi atau keuntungan dari setiap sumber daya ke setiap permintaan, dan simpan dalam tabel alokasi atau matriks transportasi. Yang kedua yaitu inisialisasi. Tentukan solusi awal menggunakan metode seperti metode Northwest Corner, metode minimum cost, atau metode Voges approximation. Yang ketiga yaitu hitung biaya total atau keuntungan total awal. Keempat, periksa kriteria berhenti. Periksa apakah semua permintaan atau sumber daya sudah terpenuhi. Jika iya, maka solusi saat ini dianggap optimal dan proses diberhentikan. Jika belum terpenuhi, lanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima yaitu menghitung biaya atau keuntungan tambahan. Hitunglah biaya atau keuntungan tambahan opportunity cost dari setiap sel yang kosong atau belum dialokasikan. Yang keenam, mencari jalur alternatif. Dengan identifikasi sel dengan biaya atau keuntungan tambahan tertinggi, lalu cari jalur alternatif dengan memindahkan sumber daya dari sel yang sudah dialokasikan ke sel lain yang masih memiliki sumber daya yang tersedia. Untuk langkah yang ketujuh yaitu hitung biaya total atau keuntungan total jalur alternatif. Hitunglah biaya total atau keuntungan total untuk setiap jalur alternatif yang ditemukan. Untuk langkah yang ke-8 yaitu pilih jalur alternatif optimal. Pilih jalur alternatif dengan biaya total terendah atau keuntungan total tertinggi. Yang ke-9, update solusi. Pindahkan sumber daya sesuai dengan jalur alternatif yang telah terpilih. Untuk langkah yang ke-10, kembali ke langkah yang ke-4 dan ulangi proses hingga semua permintaan atau sumber daya terpenuhi atau tidak, dan perbaikan yang lebih lanjut lagi. Yang terakhir, output solusi. Tampilkan solusi alokasi sumber daya yang optimal, termasuk alokasi sumber daya pada setiap permintaan dan sumber daya yang terlibat. Algoritma di atas memberikan kerangka kerja umum untuk metode transportasi dalam manajemen operasional. Namun, penting untuk diingatkan bahwa implementasi yang lebih spesifik dan detail dapat bervariasi tergantung pada permasalahan dan konteks yang sedang dihadapi. Selanjutnya, macam-macam metode transportasi. Di sini metode transportasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu Northwest Corner, sudut barat laut. Metode NWC secara umum dikenal sebagai metode awal atau langkah awal dalam memecahkan masalah transportasi yang sering digunakan sebagai dasar untuk metode-metode lain
yang lebih canggih, yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang diperlukan dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Metode ini dikenal sebagai metode sudut barat laut karena dimulai dari sudut barat laut dari matriks alokasi. Untuk model yang kedua yaitu Focus Approximation Method atau disebut dengan FAM. Metode FAM adalah teknik yang digunakan dalam masalah transportasi untuk memperbaiki solusi awal yang dihasilkan dari metode Northwest Corner (NWC) dengan mempertimbangkan perbedaan biaya antara sel-sel dalam matriks alokasi. Di sini metode FAM bekerja dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menghitung selisih biaya. Yang kedua, mengidentifikasi sel yang dapat diberikan alokasi. Untuk yang ketiga, memilih sel yang akan diberikan alokasi. Yang keempat, alokasi dan pengurangan persediaan. Dan yang terakhir, mengulangi langkah 1 sampai ke 4. Permintaan terpenuhi dan persediaan habis. Untuk model yang ketiga yaitu Modified Distribution atau disebut dengan MODI. Metode ini merupakan salah satu metode penyempurnaan yang digunakan setelah langkah awal dalam pemecahan masalah transportasi, seperti metode Northwest Corner atau Focus Approximation Method. Metode MODI melibatkan perhitungan dan analisis yang kompleks untuk mengidentifikasi penyesuaian harga yang optimal di matriks alokasi. Di sini langkah-langkah dalam metode MODI meliputi menghitung selisih biaya. Yang kedua, mengidentifikasi sel persimpangan nol. Yang ketiga, membentuk loop sempurna. Yang keempat, menghitung penyesuaian harga. Dan yang terakhir, menentukan solusi optimal. Jika solusi sudah optimal, maka prosesnya selesai. Untuk metode yang terakhir yaitu stepping stone atau batu loncatan. Metode ini merupakan salah satu metode penyempurnaan yang digunakan setelah langkah awal, seperti metode Northwest Corner atau Focus Approximation Method. Dalam metode stepping stone, langkah-langkah umumnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sel persimpangan nol. Yang kedua, membentuk jalur langkah. Yang ketiga, menghitung peningkatan. Yang keempat, menghitung kontribusi peningkatan. Yang kelima, menentukan sel dengan kontribusi paling positif. Yang keenam, menghitung perubahan optimal. Dan yang terakhir, melakukan iterasi. Metode stepping stone dapat membantu dalam mencari perbaikan dan peningkatan yang optimal dalam alokasi dan biaya dalam masalah transportasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan menggunakan metode transportasi. Di sini saya akan menjelaskan ada 9 keuntungan yang kita dapat jika kita menggunakan metode transportasi. Yang pertama itu ada optimasi biaya. Itu adalah metode transportasi yang dirancang untuk mencari alokasi sumber daya yang menghasilkan biaya transportasi minimum. Sehingga jika kita menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan distribusi barang atau sumber daya. Jadi jika kita menggunakan metode ini, kita akan jauh lebih hemat daripada menggunakan metode yang lainnya. Terus yang kedua yaitu ada efisiensi operasional. Metode transportasi itu membantu mencari solusi distribusi yang efisien dan optimal. Dengan mengalokasikan sumber daya dengan tepat, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga ada pemahaman visual yang mudah. Jika kita menggunakan metode transportasi, itu dapat menyajikan solusi dalam bentuk tabel, sehingga itu mudah dipahami. Dan ini tuh memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu manajer melihat distribusi sumber daya secara visual, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Yang keempat itu lebih fleksibel. Jika kita menggunakan metode transportasi, itu dapat digunakan dalam berbagai konteks distribusi, termasuk distribusi fisik, barang, logistik, dan alokasi sumber daya dalam proyek.
Ini membuat metode ini menjadi alat yang fleksibel untuk mengatasi berbagai masalah distribusi dan transportasi. Yang kelima yaitu lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena jika kita menggunakan metode transportasi, itu algoritma matematis untuk mencari solusi yang lebih efisien. Dan ini tuh dapat membantu menghemat waktu dalam mencari solusi optimal dibandingkan dengan pendekatan manual atau uji coba berbagai sisi keberuntungan. Yang keenam itu ada pengurangan kesalahan. Jika kita menggunakan metode transportasi, pendekatan matematis yang terstruktur dan terukur ini dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan dan mencari solusi yang lebih akurat. Yang ketujuh ada peningkatan layanan pelanggan. Dengan mengoptimalkan aliran distribusi, perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan mereka dengan mengurangi waktu pengiriman dan memastikan persediaan yang tersedia di lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang kedelapan itu ada penggunaan perangkat lunak. Metode transportasi itu sering didukung oleh perangkat lunak, khususnya yang dapat membantu perusahaan mencari solusi dengan cepat dan efisien. Penggunaan perangkat lunak itu mempercepat proses penghitungan dan analisis serta memberikan hasil yang lebih akurat dari metode-metode yang lain. Yang kesembilan, ada peningkatan keputusan strategis. Dengan memiliki solusi distribusi yang efisien, perusahaan itu dapat membuat keputusan yang strategis yang lebih baik terkait dengan rantai pasokan, persediaan, dan lokasi distribusi. Penggunaan metode transportasi itu dapat membawa banyak manfaat bagi perusahaan atau organisasi, termasuk bisa menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menerapkan metode transportasi yang benar, perusahaan dapat mengoptimalkan distribusi barang dan sumber daya mereka. Meskipun metode transportasi memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelemahan dari metode transportasi, jadi bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman jika ingin menggunakan metode ini. Yang pertama ada asumsi yang ketat. Jika kita menggunakan metode transportasi, itu harus memiliki beberapa asumsi yang cukup ketat, seperti ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memenuhi permintaan di setiap tujuan, dan permintaan tidak melebihi persediaan di setiap sumber. Dalam situasi di mana asumsi ini tidak terpenuhi, metode transportasi itu tidak dapat memberikan solusi yang akurat atau yang optimal. Jadi, jika kita ingin menggunakan metode transportasi, kita harus memiliki asumsi yang cukup ketat dan memiliki sumber yang memadai. Yang kedua yaitu sensitif terhadap perubahan biaya. Metode transportasi ini sangat sensitif terhadap perubahan biaya transportasi. Ketika ada fluktuasi biaya yang signifikan, solusi optimal itu dapat berubah secara drastis. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa data biaya yang digunakan dalam analisis adalah akurat dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Yang ketiga yaitu ada solusi yang tidak unik. Dalam beberapa situasi, masalah distribusi atau transportasi itu mungkin memiliki lebih dari satu solusi optimal yang memenuhi kriteria kelayakan. Dan ini tuh dapat menyebabkan ambiguitas dalam pengambilan keputusan dan perusahaan harus mempertimbangkan faktor lain seperti preferensi atau pertimbangan strategis untuk memilih solusi yang lebih tepat. Yang keempat yaitu ada kompleksitas masalah besar, yaitu ketika ada masalah distribusi melibatkan banyak sumber daya dan tujuan, serta permintaan yang kompleks, perhitungannya itu menggunakan metode transportasi bisa menjadi sangat kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memerlukan sumber daya komputasi yang kuat untuk mengatasi masalah yang besar dan rumit. Yang kelima yaitu ada tidak memperhitungkan faktor kualitatif. Dalam metode transportasi cenderung hanya mempertimbangkan faktor kuantitatif seperti biaya transportasi. Itu mungkin mengabaikan faktor kualitatif yang lain yang penting dalam pengambilan keputusan distribusi itu sendiri, seperti tingkat pelayanan pelanggan, efek lingkungan, dan preferensi pelanggan terhadap lokasi tertentu.
Ada juga pengaruh ketidakpastian. Pada metode transportasi itu seringkali tidak mempertimbangkan ketidakpastian dalam permintaan, persediaan atau biaya dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Ketidakpastian itu dapat berdampak pada keadalan solusi yang dihasilkan. Yang ketujuh yaitu terbatas pada distribusi fisik. Metode transportasi terutama digunakan untuk mengatasi masalah distribusi fisik, di mana barang atau sumber daya fisik harus didistribusikan dari satu ke tempat yang lain. Ini mungkin kurang relevan karena untuk masalah alokasi sumber daya yang tidak melibatkan distribusi fisik. Meskipun metode transportasi itu memiliki kelemahan, mereka tetaplah merupakan alat yang kuat dalam manajemen operasional. Penting bagi perusahaan untuk menyadari batasan dan menggabungkan analisis dari faktor lain dan pendekatan yang sesuai untuk mencari solusi yang komprehensif dan optimal dalam manajemen distribusi dan transportasi mereka.